Hello everyone. Today I am going to show you a skill that you can see in the Longman book. And today I am going to focus myself on telling you on how to learn more about skill 23. Di skill ini, kemampuan ini kita akan belajar terkait bagaimana kita menyesuaikan kata kerja dengan ekspresi-ekspresi tertentu yang menjadi subjek kalimat. Karena kita hanya akan membahas satu skill atau kemampuan, latihan ini akan meliputi materi atau kemampuan dari skill ke-20 hingga 23. Karena mereka pada umumnya merupakan kemampuan yang sama. I will really appreciate it if you can like the video so that more people can see it too and learn from this video. And of course, you can also subscribe to the channel so that you know when we upload a new video about TOEFL preparation test. So without waiting for too long, I can start our lesson today. And our lesson today will be only about how to make verbs agree after certain words. I will give you 25 seconds to try to do the first question, and then I will tell you how I did it. Here we are. Alright, so thank you for your trial to do this question. And let's go to the next one. I will show you how the explanation will go. But first of all, let's take a look at the question first. Di sini seperti yang dapat kalian lihat kita memiliki we will try to understand the question first. Each number in a binary system. Jadi kita punya artikel binary sebagai adjektif dari sistem. Dan ini mereka memiliki urutan yang sudah benar. Oke, so and then B is the wrong answer. B itu adalah errornya karena di sini kita memiliki subjek, yaitu subjeknya adalah each number. Dan each number di sini dianggap sebagai kata benda yang memiliki makna tunggal. Sehingga B ini salah, harus digantikan dengan is, kata kerja tunggal juga. Seperti yang ada pada explanation di sisi sebelah kanan. Oke? And the next one, untuk pilihan C ini benar dari struktur dan maknanya juga pasti. Karena di sini each number in a binary system, setiap nomor di sistem binary ini, binary ini dibentuk dari hanya dua simbol saja. Dan D ini juga betul dari makna yang ada. So, it means that we don't need to learn more about this, we can move on to the next one. Di sini kita memiliki penjelasan yang dapat kita temukan juga di dalam buku Longman. Dan we have learned more about subjek yang memiliki ekspresi tertentu, seperti subjek dengan anybody, and then everybody, everyone, nobody, no one, somebody, and something, each blah blah blah, or every blah blah blah. Jadi jika kalian menemukan subjek dengan ekspresi tertentu seperti ini, maka mereka disebut sebagai subjek dengan maksud atau makna tunggal. Sehingga kata kerjanya juga harus berbentuk tunggal. Dalam present simple, kita akan menambahkan S atau IS untuk kata kerja dan juga menggunakan is. That's it. Okay, so let's move on. If you have any question, you can just try to give comments in this video, and then I will try to answer it. We will move on to the exercises then. Exercises ini akan meliputi skill 20 hingga 23. Sehingga nantinya akan ada soal 3 atau mungkin 4 di sini.
Dan di setiap pertanyaannya akan diberikan durasi 25 detik untuk kalian mencoba mengerjakan setiap soal yang ada. Here we can start with the first question. Okay, so it's finished. We can move on to the next one. Jadi di sini kita akan melihat dulu subjeknya mana dan kata kerjanya mana. Oke, seperti biasa di pertanyaan terkait struktur ini. Di sini among these bukanlah sebuah subjek karena among adalah preposisi yang diikuti oleh kata benda. Dan preposisi prepositional phrase itu tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Sehingga kita akan mencari subjek yang ada. Kita memiliki a highly elaborate form of communication merupakan subjek yang sesungguhnya. Karena di sini kita memiliki preposisi, how is it ya? Preposisi yang menunjukkan suatu ekspresi tertentu, sehingga a highly elaborate form ini dianggap sebagai subjeknya. Dan karena subjeknya merupakan kata benda yang berbentuk tunggal, sehingga kita akan menggunakan kata kerja yang berbentuk tunggal juga. Jadi, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Di antara lebah terjadi bentuk komunikasi yang sangat rumit. Okay, so I think we can move on to the next question. What do you think of the next one? 25 detik dimulai dari sekarang. What do you think of this question? I hope that it will be an easy question for you. Nah, this is it. Karena sudah ada translation atau penerjemahan dari kalimat tersebut, hingga saya tidak akan menggunakan mini dictionary di sisi sebelah kiri di bawah bagian slide ini. Oke, jadi kita akan lihat untuk pertanyaannya terlebih dahulu. Kita fokus pada pertanyaan terlebih dahulu. Blah 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Pertama-tama kalian harus mencari subjek dan kata kerja utama. Mengapa saya sebut sebagai kata kerja utama? Karena di sini kita memiliki dua kata kerja, heated and have. Namun hanya ada satu kata kerja utama pada setiap sentence. Sehingga saya akan menyebutkan bahwa have merupakan kata kerja utamanya. Dan kalimat ini sebetulnya belum memiliki subjek karena heated by solar energy ini merupakan bisa dibilang sebagai additional information yang berbentuk adjective clause. But I don't need to explain it now. At least you know kalau misalnya di sini kata kerjanya sudah ada, tapi subjeknya yang belum ada. Sehingga yang kita butuhkan di sini adalah hanya sebuah kata benda atau subjek. Kita tidak membutuhkan, what is it? Kita tidak membutuhkan kata kerja lagi. Kata kerja utama lainnya seperti is heated and or heated, no, because we have already got one. Dan karena kata kerja utamanya berbentuk plural atau ya jamak, sehingga subjeknya juga harus jamak. Oke, I got it wrong. Sehingga kata subjeknya juga harus jamak. Dan D adalah pilihan yang benar. And let's move on. Oh, mungkin sebelum saya move on, saya bisa menyebutkan kalau misalnya heated by ini disebut sebagai adjective clause. Sebelumnya bentuknya itu seperti ini, which are heated, namun dibuat versi pendeknya. Kalian bisa lihat video-video nantinya, video selanjutnya nantinya yang berkaitan dengan adjective clause. And then let's move on to the next question. 25 detik akan dimulai dari sekarang.
Okay, it's done. Let's move on to the next one. I will try to explain it to you. From the question first ya. Jadi di sini kita memiliki written. Jadi meskipun soal ini terkait tentang written, sebetulnya kita bisa juga menggunakan kemampuan ini di struktur juga. Jadi tampilannya akan sedikit berbeda mungkin satu sama lainnya. Nah, di sini kita memiliki there are many. Okay, so there are many ini nggak jadi masalah ya subjeknya di sini ya karena ini written expression. Kita akan coba memeriksa untuk bagian yang digaris bawahi saja. Di manakah error yang akan kita temukan nantinya. And kita memiliki frequently mentioned reasons. Mereka sudah menjadi satu kesatuan yang tepat. Karena kita memiliki reason sebagai kata benda, mention sebagai adjective, dan frequently sebagai kata keterangan adverb. Sehingga dengan urutan seperti ini, frasa ini sudah menjadi frasa yang tepat. Kita anggap sebagai A, B ini sebagai jawaban yang sudah benar. Nah, masalahnya di sini adalah kita mencari yang salah. For a rest itu juga benar karena ya jamak lebih dari satu sehingga restnya ditambahkan S. Namun di sini kita memiliki error di bagian D, involve. Jadi kita memiliki subjeknya di sini adalah one, okay? Why one out of four arrests involves. Harusnya ditambahkan S untuk menjadi kata kerja berbentuk tunggal. Seperti yang dapat kalian lihat di explanation-nya. One dengan involves. That's it. Okay, so I have no idea whether we have got more question or not. Let's take a look at this. But no, that one is the last question, I think. And I really appreciate it if you can watch this video and try to learn from it carefully. I also wanted to say thank you to all of you who have subscribed to the channel. And I will see you again in our next videos. Thank you very much and see you.